Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Hananta Putri. Saya dari kelas 325 dengan nomor NPM 1122 Hari ini saya akan menjelaskan tentang layout dan desain pada mata pelajaran manajemen operasional. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita ke PPT-nya. Let's go. Hari ini kita akan membahas tentang menetapkan layout, dan di situ ada desain dan penetapan layout. Oke, selanjutnya kita akan cari tahu dulu nih, layout itu apa sih? Layout adalah suatu susunan atau rancangan desain tata letak yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti menarik, mudah, atau menyederhanakan. Layout yang efektif akan dapat menunjang pelaksanaan strategi bisnis yang telah ditetapkan perusahaan, apakah diferensiasi low cost atau respon yang cepat. Layout di sini dapat membuat perusahaan bekerja lebih efektif dan dapat memaksimalkan laba yang akan diterima oleh perusahaan. Jadi itu penetapan layout itu penting banget agar kita tuh di perusahaan tidak mengeluarkan biaya lebih dalam, contohnya dalam ongkos biaya produksi. Selanjutnya, layout dalam layout suatu perusahaan harus dipandang dari dua sudut pandang, yaitu customer dan perusahaan. Kenapa sih? Coba kita lihat dulu dari sudut pandang customer. Langsung layout yang ada sebisa mungkin jarang diubah-ubah karena agar tidak terjadi kebingungan dan tingkat kepercayaan konsumen meningkat. Nah, dari sudut pandang konsumen ini, misalnya ini kalian ke bank. Nah, terus layout banknya itu berubah-ubah terus kayak 3 hari sekali gitu selalu berubah. Jadi tuh kan kalian kan bingung kan yang tadinya tuh CS-nya ada di sebelah kiri di depan, tiba-tiba dia ada di ujung sana. Dan oke, selanjutnya itu dari sudut pandang perusahaan. Layout yang ditetapkan haruslah mempermudah pekerjaan agar pekerjaan lebih efisien dan keuntungan yang didapatkan akan lebih meningkat. Nah, produk yang sudah jadi kan harus dikemas. Nah, proses pengemasan itu harus layoutnya itu tuh harus tepat gitu, nggak jauh-jauh. Kalau jauh-jauh nanti akan memangkas waktu lagi, biaya lagi untuk pindahin ke sini dan sininya menggunakan mesin gitu kan lebih repot. Jadi misalnya layout yang ditetapkan udah cocok, nah jadi itu biayanya bisa diperkecil sehingga dapat memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, selanjutnya ada pertimbangan desain fasilitas nih. Ada 5 item. Yang pertama, biaya bangunan. Yang kedua, sistem komunikasi dalam pabrik. Yang ketiga, keamanan, kebutuhan-kebutuhan, dan peralatan penanganan bahan. Biaya bangunan itu sangat diperhitungkan dalam layout karena balik lagi seperti kita tahu perusahaan sangat mementingkan profit. Jadi biaya pembangunan layout sesuatunya pada pabrik itu sangat diperkecil dengan keefektifan yang lebih besar. Sistem komunikasi dalam pabrik ini juga penting karena misalnya terjadinya miskomunikasi dalam pabrik, maka produk yang dihasilkan mungkin akan berbeda dari standar yang diinginkan oleh perusahaan. Seperti itu, selanjutnya keamanan. Nah, keamanan dalam pabrik ini juga penting kan? Dalam layout, kenapa penting? Karena jika keamanan itu tidak ditaruh dengan benar, bisa jadi ada penyudup atau pesaing yang ingin menyuri resep kita pada pabrik. Nah, jadi itu keamanan harus banget diperhatikan nih, dipertimbangkan dalam desain fasilitas. Selanjutnya kebutuhan-kebutuhan. Nah, kebutuhan-kebutuhan pada layout ini dalam desain juga harus diperhitungkan karena tadi untuk tetap memaksimalkan laba yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya peralatan penanganan bahan. Nah, ini tuh seperti mesin-mesin yang dibutuhkan perusahaan yang dapat memperbesar profitnya lagi. Jadi tuh produksi kita meningkat. Jadi kan misalnya ada permintaannya meningkat, jadi pabrik bisa tetap produksi dengan cepat, efisien, dan balik lagi keuntungannya akan meningkat. Gitu. Selanjutnya tuh dalam layout terdapat 4 pola dasar umum layout. Yang pertama, ada layout fungsional, yang kedua layout produk, yang ketiga layout kelompok, dan yang terakhir nih layout posisi tetap. Itu tuh apa aja sih? Nah, kita bahas lagi di sini. Layout fungsional. Layout fungsional kadang-kadang disebut juga layout proses atau job load. Pengelompokan bersama mesin-mesin dan personalia untuk melaksanakan pekerjaan yang serupa atau sejenis. Layout fungsional menghasilkan penggunaan spesialis mesin dalam personalia yang baik. Jadi pada layout fungsional ini mesin-mesin dikelompokkan dengan
sesuai kebutuhannya dan dengan spesialisnya masing-masing. Dengan seperti itu, produk yang akan dihasilkan lebih meningkat dan lebih efisien tentunya. Jadi nggak ada tuh mesin yang digunain yang tidak sesuai dengan kapasitasnya gitu. Layout produk sering disebut layout garis. Berarti bahwa kebutuhan-kebutuhan operasi produk mendominasi dan menentukan layout mesin-mesin dan peralatan-peralatan lainnya. Didominasi oleh mesin produk bergerak biasanya terus-menerus ikuti garis berjalan atau konveyor. Biasanya produk dibuat dalam bentuk besar, misalnya industri bottling mobil. Kak, misalnya kalian pernah lihat video pembuatan pabrik motor gitu, mereka tuh layoutnya tuh lurus aja. Jadi kayak uh, mesin kerangkanya sampai jadi gitu. Jadi itu tuh memudahkan banget dalam menggunakan pembuatannya dan lebih efisien. Dan biasanya tuh kalau misalnya layout yang yang sering digunakan dalam industri mobil atau motor gitu, mereka tuh langsung didistribusikan. Nah, jadi tuh perusahaan-perusahaannya tidak memiliki inventory atau penyimpanan. Nah, jadi di situ pesanan yang diterima langsung diproses. Itu layout kelompok. Layout kelompok atau grup layout memisahkan memisahkan daerah-daerah dan kelompok-kelompok mesin bagi pembuatan keluarga. Komponen yang memerlukan prosesan yang sejenis pada layout kelompok hemat biaya penanganan, mudah mengetahui di mana setiap kelompok berada, waktu kirim lebih cepat. Gitu. Empat nih yang terakhir. Yang terakhir adalah posisi tetap. Layout posisi tetap atau fixed position layout sering digunakan untuk produk-produk besar dan kompleks, seperti produk mesin itu sendiri, lokomotif, turbin listrik, turbin listrik, kapal terbang, kapal laut, jembatan, rumah-rumah pabrikan. Pada layout posisi tetap dapat menghindari biaya tinggi karena produk dipindahkan satu tempat ke tempat lain gitu. Selanjutnya ada metode-metode layout nih dan dibagi menjadi tiga cara. Yang pertama, cara pertama itu apa sih? Mulai dengan proses menunjukkan proses produksi suatu bahan mentah sampai produk akhir dibuat nih. Yang kedua, penentuan suatu layout baru dengan memperhatikan produk dari sudut pandang penanganan bahan atau material handling. Yang ketiga, analisis layout mulai dengan menggambarkan kebutuhan lantai atau ruang dan menunjukkan seluruh bagian-bagian tetap atau semi tetap segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan atau dipindahkan dengan mudah. Gitu. Sekian pemaparan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.